Bertahun-tahun sudah gedung Expo Sampit terbengkalai. Bangunan yang belum pernah difungsikan itu kini berubah usang, seolah jadi monumen megah di pusat kota yang terasingkan. Rumput ilalang yang meninggi berayun menyambut radar Sampit saat memasuki areal gedung Expo Sampit. Rasa cemas terus menghantui. Berkali-kali pandangan memastikan tak ada binatang apapun yang membahayakan. Di tengah hiruk-pikuk suara kendaraan yang melintas di jalan Cilik Riwut, terdapat bangunan megah yang terasingkan tertutup rumput ilalang yang dibiarkan tinggi tak pernah dibersihkan. Suasana terasa kian sepi ketika memasuki areal bangunan megah yang diwarnai abu terang berpadu warna merah cerah pada setiap sisi atap plafon bangunan. Setiap sisi bangunan itu juga didesain dengan jendela besar bersekat persegi dari bahan aluminium. Lokasi bangunan megah yang terbengkalai bertahun-tahun itu berada tepatnya di depan Stadion 29 November. Masih berada satu kawasan dengan gedung voli indoor pada sisi sebelah selatan. Untuk menuju lokasi, radar Sampit memasuki jalan mulus yang baru saja diaspal saat Pekan Olahraga Provinsi Kalteng yang digelar di Kota Sampit Juli tahun lalu. Tepat di belakang gedung voli, terdapat lapangan yang dijadikan arena latihan olahraga yang ditutup pagar besi setinggi 1 meter. Pagar itu ternyata tak terkunci. Kendaraan roda 2 ditepikan dan dilanjutkan berjalan kaki ke arah utara memasuki pagar yang menjadi satu-satunya akses menuju gedung Expo. Langkah berisik menapaki semak-semak melewati rumput ilalang yang tinggi. Tibalah radar Sampit di halaman gedung Expo. Halaman itu sebenarnya sudah disemen, namun karena tak terurus, lumut hijau yang lama-lama menghitam dan berkerak memenuhi halaman. Suasana terasa sunyi mencekam. Selasa 9 Juli siang itu, radar Sampit hanya menelusuri gedung Expo seorang diri. Hanya ada suara langkah kaki dan suara burung yang terkadang terbang melintas. Lumut yang menempel di halaman dilewati untuk mengabadikan dokumentasi setiap sudut bangunan yang nampak megah dari kejauhan, namun sangat memprihatinkan jika dilihat dari dekat. Meski hari masih terang, bangunan terasa mengerikan. Jendela besar yang membuat sisi ruangan terlihat jelas, namun oranya nampak gelap karena lama terbengkalai tak disentuh, apalagi dibersihkan. Setiap sudut dinding terdapat bekas rembesan air hujan yang membekas dan menciptakan lumut hijau yang menghitam. Meski pintu kaca terkunci gembok, radar Sampit masih bisa melihat sisi ruangan yang nampak kosong melompong. Bangunan ini tinggi sekitar 1 meter dari ketinggian halaman. Namun, di sebagian titik lantai ruangan, dalam tergenang air yang diduga akibat atap bocor yang mengakibatkan air hujan masuk ke celah-celah bangunan. Jendela besar di setiap sisi bangunan juga dipenuhi lumut pada setiap sudutnya. Dari atap bangunan plafon juga ditemukan sarang yang diduga sarang tawon. Selama kurang lebih 15 menit, radar Sampit merekam setiap sudut bangunan, tak ada satupun manusia yang bisa diajak berbincang. Di belakang gedung voli indoor, terdapat sebuah bangunan berwarna hijau dengan jendela terbuka. Rumah ini terlihat bersih terawat dan terdapat kolam ikan bioflok di sisi selatan bangunan rumah. Radar Sampit mencoba mengetuk dan mengucap salam, mencoba mencari sumber informasi lebih mendalam terkait gedung Expo. Namun, berkali-kali salam terucap, penghuni rumah tak menampakkan diri. Penelusuran radar Sampit berakhir tanpa satupun orang sekitar yang bisa diajak berbincang. Tak jelas pasti apa yang menyebabkan gedung Expo tak kunjung difungsikan, padahal pembangunan gedung Sampit Expo yang merupakan proyek multi-year setahun jamak sudah mulai dikerjakan 18 September dan ditarget selesai 10 November tahun 2020 lalu. Namun, berbagai kendala keterlambatan pembangunan sudah terjadi sejak awal, misalnya pemasangan tiang pancang yang memerlukan waktu cukup lama, pengiriman material yang terhambat,
hingga pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap kesiapan tenaga pekerja. Sehingga proyek pembangunan itu diperpanjang sampai Februari tahun 2021 lalu. Padahal dalam Perda, pembangunan dengan sistem tahun jamak tersebut harus berakhir tahun 2020. Kamis, 14 Januari tahun 2021 lalu, Sulhaidir yang masih menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekarang Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kotim mengatakan, pekerjaan belanja modal pembangunan gedung untuk penanganan fasilitas Expo menelan anggaran sebesar 31 miliar rupiah melalui dana APBD tahun 2019. Proyek itu dikerjakan kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan supervisi CV Mentaya Geographic Konsultindo. Setahun setelah bangunan itu rampung, Senin 7 Februari tahun 2022, Radar Sampit kembali mempertanyakan kejelasan fungsional gedung Expo. Sulhaidir saat itu menuturkan, pembangunan fisik gedung Expo sudah selesai akhir tahun 2021. Namun, bangunan gedung belum dapat difungsikan karena masih kekurangan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah. 3 tahun setelah gedung rampung, mencuat kabar kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Expo yang berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2022 lalu. Dalam pelaksanaan pembangunan terindikasi kelebihan bayar sekitar 1,1 miliar rupiah, temuan yang diabaikan menjadi pintu masuk di Treskrimsus Polda Kalteng untuk melakukan penyelidikan. Bahkan sekarang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ada 3 orang yang disebut-sebut telah menjadi tersangka. Informasi dihimpun Radar Sampit, ada temuan sesuai LHPB PKRI nomor B.4 tahun 2022. Atas kekurangan volume pembangunan gedung untuk pengembangan fasilitas Expo dan kurang potong pungut KPN dan PPA senilai 1 miliar rupiah. Polisi telah menyelidiki kasus itu sejak tahun lalu. Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kalteng turun ke lokasi. Tahun lalu juga polisi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan. Pada 18 Maret silam, penyidik kembali turun ke lokasi bersama dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai total kerugian negara yang ditimbulkan dari pembangunan proyek tersebut. Sementara tim investigasi BPKRI melihat-lihat kondisi gedung tersebut, mulai dari kondisi dinding, tiang, lantai atap lampu, dan lainnya. Saat ini, kondisi gedung sangat memprihatinkan. Ada kebocoran atap hingga genangan air masuk di dalam gedung. Pada 19 April lalu, Bupati Kotim Halikinor meninjau gedung yang tak terawat tersebut. Dia menyayangkan gedung yang tidak berfungsi. Halikinor berencana merumuskan detail ingin ring desigan agar pembangunan lanjutannya tidak ada permasalahan. Dia meminta sekretaris daerah Kotim bersama konsultan menghitung anggaran dan bagaimana mekanismenya agar tidak ada masalah ketika pembangunan dilanjutkan. Informasi dihimpun Radar Sampit, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalteng sudah memanggil saksi dari kalangan ASN Pemkab Kotim dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung pengembangan fasilitas Expo. Dalam pelaksanaannya diduga kuat, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan merugikan keuangan negara. Surat pemanggilan itu ditandatangani Direktur Kriminal Khusus Polda Kalteng Kombes Pol Setio Kaharyatno pada 25 Juni lalu. Menurut sumber terpercaya, kasus tersebut dibidik lantaran bermasalah dan kontroversial sejak awal. Salah satu persoalannya adalah soal pembayaran yang kabarnya tidak sesuai pekerjaan, yakni seharusnya dibayar hanya 80% dari nilai kontrak, tapi ada kelebihan bayar, ujar sumber tersebut.